Selasa pagi bertempat di Ballroom Hotel Luminor Jember, sosialisasi program pengungkapan sukarela atau PPS digelar. Giat yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak DJP Jawa Timur 3 ini mengundang para wajib pajak dari berbagai kalangan. Wajib pajak yang berada di bawah naungan KPP Pratama Jember dan KPP Pratama Situbondo diundang untuk dapat mengikuti langsung sosialisasi PPS tersebut. Program PPS yang disosialisasikan ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela. PPS ini bukanlah program baru. Pemerintah menggelar PPS untuk memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan hartanya sehingga dapat membayar pajak secara benar. Ada dua kebijakan dalam penyelenggaraan PPS. Kebijakan pertama diperuntukkan bagi peserta teks amnesti yang belum mengungkapkan harta dalam teks amnesti tahun 2016. Kebijakan kedua bagi wajib pajak orang pribadi dengan harta berasal dari penghasilan tahun 2016 hingga 2020, namun belum dilaporkan dalam SPT tahunan 2020. Peserta yang mengikuti PPS tersebut akan dikenakan pajak penghasilan atau PPh final yang tarifnya berbeda sesuai kondisi hartanya. Dalam paparannya, Agustin Vita Avantin, selaku Kepala Kanwil DJP Jawa Timur 3 menyampaikan, jika PPS dapat diartikan sebagai program peduli sesama. 4 poin penting yang ada di dalam PPS bagi wajib pajak ialah sukarela menjadi wajib pajak yang patuh, sederhana ditunaikannya, menenangkan hati peserta sebab adanya kepastian hukum, dan jelas kemanfaatan bagi pribadi dan sesama. Vita menambahkan dengan mengikuti program PPS, harta yang telah diungkapkan dalam Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta atau SPPH tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan atau penuntutan pidana terhadap wajib pajak. Hal ini tentunya sangat menguntungkan sehingga diharapkan para wajib pajak segera memanfaatkannya. Di luar negeri dari sama misalkan yang saya hormati hilirisasi dan energi terbarukan Indonesia berwilayah Jember, saya mewakili yang saya hormati Ketua Ikatan Notaris Situbondo
hormati pimpinan Bank Indonesia Jember atau yang mewakili, yang saya hormati teman sahabat saya Pak Haji Arif Sapir, Ketua Aktri Jember, yang saya hormati Ketua Paguyuban Masyarakat Tionghoa Jember Pak Bambang Siswanto Gunawan, yang saya hormati Bapak Odi Gunarso, perwakilan Pusat Jember, Pak Widarto Handoyo mungkin hadir atau di rumah. Terima kasih sudah berkenan memberikan testimoni. Yang saya hormati para sahabat, kami DJP Jatim 3 di sini kami membawa para kepala bidang, dan ada yang dari Malang itu Pak Kabid PEP, Kabid DP 3, Kabid P2 Humas, dan juga ada juga teman saya dari Banyuwangi, kepala kantor Banyuwangi Pak Eko, di mana duduknya bergaul mungkin segala sesuatu di sini. Pokoknya yang tidak berkacamata itu Pak Eko. Terus juga tuan rumah yang saya hormati Pak Saiful Abidin, kepala kantor sampai di Jember, Pak Rahman, sama Sasuke ya Pak, kepala KPP Situbondo. Saya ingin teman-teman santai, jangan tegang. Kami dari DJP wilayah Jatim 3. Jadi kantor pajak itu kantornya sekarang terbagi 3 di Jatim. Jatim 1 di Surabaya, Jatim 2 di Sidoarjo, Jatim 3 di Malang. Wilayah kami dari Banyuwangi sampai Kediri, Trenggalek ada 15 KPP. Tidak disampaikan tadi ada 15 KPP. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya Agustin Fitri Afanti, Kepala Kantor Wilayah DJP Jatim 3. Jember ini rumah saya ketiga. Rumah saya pertama di Malang, karena saya tinggal di Malang. Rumah saya yang awal dan rumah kedua karena saya 3 bulan sekali pulang di Banyuwangi. Tapi Jember ini istimewa buat saya. Saya besar di sini, saya SMA di sini. 3 tahun saya di Jember, jadi dulu dewi. Benar nggak ya, saudara saya? Makanya walaupun saya capek-capek, saya keliling. Hari Jumat kemarin saya di Tulungagung, Kediri, Blitar, dan Pare. Tapi saya ingin menempatkan datang ke Jember. Saya datang sendiri. Awalnya Pak kantor Jember ini masih belum dah. Sekarang itu udah minggu depan itu sudah puasa. Pasti teman-teman pengusahanya juga mulai repot menata usahanya. Udahlah, Senin saya ke sana. Jadi Senin kemarin kebetulan saya ada undangan dari Dirjen Perimbangan Keuangan di Bandung beserta para kepala daerah, bupati dan wali kota, sehingga saya geser hari ini. Bapak Ibu sekalian, mari kita panjatkan syukur dan terima kasih. Bukan Jatim 3 ini saja yang PPS sudah banyak. Ada 1.060 pajak di Jember ada, di Situbondo ada, di Banyuwangi ada. Nilainya tidak sedikit. Nilainya sudah kami peroleh 122 miliar tanggal kemarin. Setiap hari kami update. 122 miliar itu ada yang kami pakai dari Banyuwangi sampai Jember. Banyak sekali. Karena kalau diberi vaksin kita semua sehat. Nilainya sudah cukup banyak. Apakah kita ikut PPS terserah Anda? Nah, Bapak Ibu, tadi pertanyaannya, orang itu nggak nambahin PPP. Jangan salah, di undang-undang yang baru, undang-undang harmonisasi perpajakan atau undang-undang PPP mengatur nik nomor yang di KTP itu inline, bukan sama ini, inline ke NPWP. Apa yang sekarang dia tidak tahu? Kecuali Bapak Ibu DJP di pasar nasional tahu. Ketika Bapak Ibu menggesek ATM, kartu kredit maupun kartu debit, di situ sudah ada identitas nih. Nggak, kita
sejauh ini saya membawa berita resmi ada penurunan dana pusat. Jadi persyaratan nanti PPN naik yang punya industri strategis, kontraktor bisa membuat gedung. PPN sekarang naik. Kita informasikan. Kenapa sih naik 10% itu berat? Ingat Bapak Ibu, PPN itu pajak atas konsumsi. Siapa yang mengkonsumsi? Dia yang membayar. Rokok, Pak, rokok. Yang bayar pajak itu ya yang merokok, juga beli rokok, kan? Meja, apa ini sudah itu yang bayar pajak PPN itu yang minum. Udah pakai apanya? Kalau di sini apa ya? Suara-suara. Ya sih, suara-suara. Karena suara-suara yang bayar PPN. Bukan yang jualan. Toko itu hanya memungut titik nanti membayar. Jadi PPN akan naik berapa persen per satu tahun. Tahun berikutnya naik lagi di sini. Jadi membagi dalam bebannya masyarakat semakin besar. Tapi kalau kita lihat PPN di negara kita itu relatif kecil untuk dibandingkan sama teman-teman saya. Filipina sekarang 12, Arab Saudi 15%, dan lain sebagainya. Saya nggak mau ngomong di luar, tapi bahwa pemerintah mengatakan satu April naik PPN. Berikutnya lanjut. Sudah lanjut lagi. Bapak Ibu sekalian pasti bingung. Satu minggu itu sudah, satu minggu depan sudah 31 Maret. Wajib lapor SPT orang pribadi. Mana yang saya dulukan, PPS atau SPT tahunan? Sebetulnya Bapak Ibu, SPT tahunan itu tahun Penyelenggaraan sosialisasi PPS ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada wajib pajak untuk dapat dengan sukarela mengungkap semua harta yang dimilikinya. Sebab PPS juga menjadi salah satu upaya bagi pemerintah untuk mensukseskan program pembangunan untuk negeri. Sosialisasi PPS ini diselenggarakan juga sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat. Sebab selama ini masih banyak masyarakat yang belum paham tata cara pembayaran pajak bagi para wajib pajak. Dan ini menjadi kendala yang kerap terjadi. Terima kasih, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman saya, para wajib pajak, saya terima kasih. Hari ini kita selenggarakan sosialisasi PPS di wilayah KPP Jember dan Situbondo. Harapan kami semua pengusaha mengetahui bahwa ada kesempatan mengungkapkan pajak-pajak selama ini belum terlaporkan dengan baik. Kepatuhannya masih perlu diperbaiki. Kepatuhan membayar pajak ya. Ini adalah kesempatan kita. Mari ungkapkan, mari laporkan kewajiban pajak yang selama ini belum tertib. Ini adalah kesempatan kita sebelum kita tahun depan perbaikan administrasi ada kesempatan. Itu mungkin yang kami sampaikan. Semoga warga Jember dan Situbondo bisa memanfaatkan kesempatan yang luar biasa ini. Bu, kebanyakan selama ini yang jadi kendala wajib pajak tidak ikut program PPS ini apa, Bu? Mereka belum tahu. Jadi banyak yang belum tahu, makanya kami gencar melakukan sosialisasi. Kebetulan wilayah kami kan dari Banyuwangi sampai Kediri ya, 15 kantor pajak, 19 daerah kota dan kabupaten. Jadi kami harus aktif mensosialisasikan. Pertama itu. Kedua, keraguannya. Wajib pajak ragu, apa sih manfaatnya? Terus apakah orang pajak tahu kalau saya nggak lapor? Ini perlu kami sampaikan, sosialisasikan pada pelaku usaha, pada para wajib pajak. Data di pajak ini luar biasa sekali. Ada AEOI, pertukaran data otomatis. Ada data dari instansi pelapor. Kalau kita membuat suatu usaha, beli tanah, ada BPN, ada notaris yang otomatis lapor masuk. Beli mobil otomatis lapor masuk. Ada instansi pelapor. Jadi ini kesempatan. Kalau kita tidak lakukan, akan kena sanksi
sanksi yang luar biasa, 200% plus tarif final. Selain giat sosialisasi PPS, ada pula sesi tanya jawab bagi para peserta wajib pajak yang ingin bertanya terkait segala permasalahan perpajakan. Tidak akan ada surat himbauan lagi. Mengapa tahun 2019 banknya sekian, 2020 sekian gitu Pak. Kalau misalnya 2020-nya ya Pak, misalnya ini contoh kasus Pak ya, 2020 banknya 2 miliar, 2019 2,5 miliar. Apakah setengah miliarnya itu tidak di PPS-kan ataukah bagaimana Pak? Penasaran pun tahu jawabannya kayak. Bu, terima kasih Bu Toli ya dari Bondo ya. Ya. Oke, ada yang lain lagi? Saya mewakili Bunda dari Jember. Masyarakat BPS kan ada 2 kebijakan, kebijakan 1 dan 2. Itu ada tarif, tapi kalau beda sih Pak, kayak yang mendasari apa? Dan mungkin bisa dijelaskan dari segi contoh berapa tarif tersebut itu seperti apa dan bagaimana? Terima kasih. Dari siapa Bu? Yes. Bu Dias. Ini perlu sekolah saya kalau ini penjelasannya ini. Baik, silakan dari Bu Toli. Di PPSK adalah jumlah dari keduanya, sisanya saja. Pokoknya yang dimiliki tahun 2020, di 31 Desember 2020, yang dimiliki berapa? Mau di tahun 2016 9 miliar, mau di tahun 2017 50 miliar. Tapi di tahun 2020 per 31 Desembernya ternyata sisanya nggak 5 miliar, dari 5 miliar itu yang di PPSK. Gini Pak ya, kan DJP sedang memegang data, tadi Bapak bilang ya kan ya, data misalnya Itu yang kondisi terakhirnya. patokannya 2020 kan sudah Pak ya. Iya. Tapi ingat yang lain Pak, Iya. 2000 sebelumnya gitu Pak. Iya. Baik, terima kasih Bu Dias. Jadi untuk kebijakan 1 yang tadi sudah saya jelaskan, ini untuk alumni TA. Ya, kalau dulu TA kan murah banget nih, 2%, 3%, 5%. Jadi soalnya diobral lah ya tarif yang dulu ya. Kemudian untuk kebijakan 1 ini untuk orang pribadi dan badan yang alumni TA dulu 2016. Tarifnya ini ada 3 tarif ya, 11% untuk deklarasi luar negeri. Jadi kalau punya rumah di Singapura misalnya dideklarasikan saja, itu tarifnya 11%. Sedangkan yang kedua tarifnya 8% kalau asetnya direpatriasi atau aset dalam negeri. Contohnya waktu TA yang 2016 ada aset berupa rumah harganya 1 miliar. Itu lupa waktu itu belum di TA-kan, sehingga bisa mengikuti kebijakan 1. Tarifnya berapa? Ya 1 miliar dibalikan 8%. Yang ketiga, ini masih kebijakan 1 ya, ini paling murah Pak, yaitu 6%. Apabila diinvestasikan dalam bentuk SBN misalnya, jadi beli surat berharga negara, itu paling murah 6%. Kemudian kebijakan 2 nih, kebijakan 2 ini dulu WP ini nggak pernah ikut TA, tidak minat atau memang waktunya habis macam-macam ya Bapak Ibu sekalian ya. Ini tarifnya juga ada 3, cuma lebih mahal tarifnya. Yang pertama kalau deklarasi luar negeri itu 18%. Tadi saya contohkan misalnya punya rumah di Singapura, hanya dideklarasikan saja yang langsung dikatakan 18%. Kemudian tarif yang kedua, yang kebijakan 2 itu adalah 14%. Ini untuk repatriasi, misalnya punya rumah di dalam negeri atau aset dalam negeri ya, harganya 1 miliar misalnya. Dulu kan nggak ikut TA ini ceritanya ya, terus
belum pernah dilaporkan di SPT sampai per 31 Desember 2020 ada satu rumah harganya 1 miliar nih, belum dilaporkan di SPT-nya, berarti masuklah ke kebijakan 2. Bagaimana tarifnya? 14%. Jadi harga rumah tadi dikalikan 14%. Terus yang ketiga, yang paling murah untuk kebijakan 2 yaitu 12% apabila diinvestasikan dalam bentuk SPN misalnya, surat berharga negara. Pada acara ini juga digelar pencanangan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi atau WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani atau WBBM bagi KPP Pratama Jember dan Situbondo. Pencanangan zona integritas ini sebagai bentuk komitmen agar KPP Pratama Jember dan Situbondo bekerja dengan jujur dan bersih. Mengukur bersama-sama patrol tersebut sebagai ditandainya mulainya perjuangan KPP Pratama Situbondo dan Jember dalam meraih predikat WBK dan WBBM. Baik, kita mulai saja Mas Yom. Kalau gitu, marilah bersama-sama kita hitung di hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tentu saja dengan dukungan Bapak Ibu sekalian, para tamu undangan yang hadir pada acara kali ini. Di akhir acara juga dilakukan pemberian penghargaan bagi para wajib pajak, baik badan atau perorangan yang telah menunaikan kewajibannya dengan baik. Kristanto, salah satu wajib pajak asal Situbondo yang berhasil mendapat penghargaan, mengaku senang dan mengapresiasi adanya program pengakuan sukarela ini. Baginya program ini sangat membantu bagi wajib pajak yang kurang informasi terkait perpajakan. Menurut kami sebetulnya PPS ini sangat menguntungkan bagi wajib pajak
bagi mereka yang belum mengungkapkan harta dengan sebenarnya. PPS ini kedepannya membuat kita lebih tenang, lebih bersemangat lagi untuk mengumpulkan harta tanpa ingin takut diketahui oleh pihak pajak. Dengan adanya PPS ini kita menutup laporan yang tahun 2000 ke belakang. Jadi kita perbarui lagi cara kita melaporkan pajak. Jadi memang PPS ini banyak membantu juga bagi pemerintah. Pemerintah memang butuh dana untuk penanganan COVID, mungkin juga pembangunan ibu kota yang baru. Itu aja bagi saya. Sebetulnya saya ini bukan pembayar pajak terbesar, cuman saya patuh dan kooperatif. Jadi kita sekarang tidak usah takut dengan orang pajak. Jadi kita bisa sharing, minta bimbingan pajak. Jadi kita lebih enak. Memang kita sebagai wajib pajak, memang pajak itu kurang kita mengerti cara untuk pengisian, cara pelaporannya. Tapi dengan sekarang pajak ini memang bersahabat, banyak membantu wajib pajak untuk tidak takut lagi gitu. Dengan adanya kegiatan sosialisasi program pengungkapan sukarela ini, seluruh peserta dapat memanfaatkan serta mengikuti program ini untuk bersama-sama gotong royong membangun negeri melalui pajak. Agustin Vita Avantin selaku Kepala Kanwil DJP Jawa Timur 3 juga menegaskan jika seluruh unit di lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur 3 telah siap membantu dalam melayani konsultasi PPS. Hari ini saya melaporkan SPT tahunan secara online melalui e-filing. Caranya mudah dan tidak repot karena tidak perlu ke kantor pajak. Bisa kapan saja dan bisa dari mana saja. Bapak Ibu, saudara-saudara yang belum lapor SPT tahunan, segera melaporkan. Ingat, terakhir tanggal 31 Maret 2022. Pajak yang kita bayarkan sangat diperlukan untuk mendukung program pembangunan, terutama untuk pemulihan ekonomi, meningkatkan daya beli masyarakat, pemulihan kesehatan, termasuk program vaksinasi. Pajak kita untuk kita. Terima kasih.